Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah join dan daftar di kelas gratis atau sharing kelas di Programmer Cepat. Jadi Programmer Cepat ini kayak sebuah komunitas baru yang dibentuk oleh Codingworks. Jadi kita belajar untuk menggunakan yang namanya Flutterflow. Untuk yang belum tahu, dalam pembuatan sebuah aplikasi, kalau biasanya kita bikin aplikasi itu ada satu framework yang namanya Flutter. Jadi Flutter itu untuk membuat sebuah aplikasi. Cuman kalau Flutter itu ngoding. Jadi butuh banget yang namanya skill ngoding, dan kalau Flutter itu pakai bahasa pemrograman Dart. Untuk pengenalan Flutterflow nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Untuk itu saya mau perkenalan diri terlebih dahulu sebagai pemapar materi hari ini. Nama saya Padaneno Ardiat Majaya dan saya adalah salah satu freelancer atau magang di Codingworks miliknya Mas Arya. Saya ingin share screen terlebih dahulu. Ini screen-nya udah bisa dilihat ya. Screen-ku masuk enggak? Oke. Ini adalah profil saya. Jadi untuk yang mau connect di LinkedIn bisa banget. Ini LinkedIn milik saya. Saya taruh di kolom di sini. Dan juga untuk Instagram saya juga punya. Ini bisa di follow kalau mau masih lebih lanjut dari sini. Saya rasa untuk perkenalannya sudah cukup. Jadi hari ini bisa kita langsung aja mulai untuk materinya. Jadi pertama-tama kita kenalan dulu nih sama apa itu Flutterflow. Jadi sesuai title dari kelas ini ya. Jadi kita akan belajar soal sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah aplikasi tanpa ngoding nih. Jadi kalau biasanya kita bikin aplikasi itu kita pakai framework yang namanya Flutter. Contohnya kayak gini. Contohnya, nah ini adalah salah satu project Flutter yang saya buat minggu lalu untuk sharing kelas slicing UI. Jadi ini adalah gambaran kalau kita pakai Flutter yang coding ya. Nah ini kita ngoding di sini untuk membuat sebuah tampilan UI. Nah tapi dengan adanya Flutterflow ini kita bisa membuat sebuah aplikasi dengan framework Flutter juga. Tapi di sini kita tidak ngoding, melainkan kita mainin layoutingnya secara drag and drop, hampir seperti drag and drop di sini. Nah, itu adalah gambaran singkat mengenai Flutterflow ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, sekalian ya, habis perkenalan, kita juga langsung belajar nih gimana cara pakainya. Jadi di sini sesuai Zoom yang udah aku kasih ya. Di sini kita bakalan di episode kali ini mau untuk nge-clone salah satu project Figma, yaitu aplikasi Kompas. Kompas ini adalah sebuah aplikasi portal berita. Nah, insya Allah untuk sharing programmer cepat ini nanti ada beberapa episode. Kalau bisa ya, nanti bakalan ada beberapa episode nih. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut untuk membuat aplikasi portal berita ini. Nah, kalau yang belum punya link Figma-nya, ini bisa aku kasih di chat Zoom ya. Nah, ini adalah link Figma-nya. Link Figma-nya bisa teman-teman buka, tapi kalau bisa jangan diubruk-ubruk ya. Ini tolong di siapa ya ini? Oke. Nah di sini kita akan coba ini VS Code saya tutup dulu karena kita nggak akan ngoding ya di episode kali ini. Nah di sini kita akan coba untuk membuat ini teman-teman, UI dari Kompas ya.
Di sini kita akan buat untuk 2 halaman ini dalam satu kelas sharing ini. Nah, untuk teman-teman yang belum punya akun Flutterflow, kalian bisa download versi desktop ataupun di web juga ada, teman-teman. Flutterflow kayak gitu. Nah, ini adalah kalau teman-teman buka di web, ini adalah versi Flutterflow yang bentuknya web ya, teman-teman. Nah, tapi di sini aku pakai yang versi desktop. Jadi kalian juga bisa download, dicari aja di Google, download Flutterflow. Nah, ini bisa kalian download di sini. Oke. Nah, ini aku sudah download. Dan sekarang langsung aja kita cobain ya, teman-teman. Untuk membuat sebuah project baru, kita bisa klik create new di sini. Di sini bisa kita klik create new. Nah, di sini kita klik create new. Kemudian di sini ada beberapa template yang bisa kita cobain, teman-teman. Cuman karena kita nggak mau pakai template, kita bakalan coba dari nol ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita coba create blank. Nah, create blank ini kita harus kasih nama dulu. Misalkan di sini aku kasih projectnya itu Kompas App gitu. Kompas App kayak gitu. Nah, terus aku pencet create blank. Nah, ini bisa kita skip aja ya, teman-teman. Dan selamat datang di Flutterflow. Jadi ini adalah tampilan untuk Flutterflow, teman-teman. Dimana kita bisa mulai untuk menyusun UI di tampilan ini. Nah, ini kita udah bisa nih untuk mulai layouting. Jadi layouting itu untuk yang belum tahu, atau layouting atau kita sebut sebagai slicing UI, itu adalah sebuah proses di mana kita menata widget. Widget itu ini ya, teman-teman. Jadi sebuah UI itu tersusun atas berbagai widget. Widget itu elemen-elemen penyusun UI. Nah, widget tersebut digabungin. Nah, iya itu. Terima kasih Mas Indra. Nah, widget-widget itu digabungkan supaya membentuk sebuah UI. Misalkan UI-nya seperti ini. UI atau tampilan halaman seperti ini, teman-teman. Nah, oke. Nah, kayaknya bakalan bingung nih kalau kita cuman lihat-lihat doang nih. Ini bisa langsung kita cobain aja ya, teman-teman. Baik untuk yang sudah pernah nyentuh Flutter ataupun belum yang pernah atau yang belum pernah nyentuh Flutter nih, teman-teman. Oke. Jadi di sini pertama kita mau bikin ini, teman-teman. Seperti header ini ya. Header kompas.com, kemudian ada icon search dan icon account ini di sini. Nah, caranya gimana? Header ini, teman-teman. Header ini kita sebut sebagai app bar atau application bar. Jadi itu kayak sebuah apa ya, teman-teman? Kayak sebuah header dari aplikasi. Nah, ini nyebutnya kita adalah app bar. Nah, kalau app bar yang di sini ini adalah yang page title ini, teman-teman. Page title ini adalah app bar kita. Ya, kita bisa lihat di sini app bar. Nah, di Flutterflow ini juga ada beberapa bagian yang bisa kita akses, teman-teman. Kalau yang ini itu bisa ini namanya UI builder. Nah, kalau di sini ini namanya widget tree, teman-teman. Nah, kita nanti akan main di daerah widget tree aja, teman-teman, supaya kita bisa lihat untuk tatanan dari UI kita kayak gitu. Oke, pertama langsung aku mau coba bikin untuk app bar-nya, teman. Di sini kalau kita perhatikan di Figma-nya, app bar ini warnanya hitam dan dia tingginya 65 pixel. Oke, kita coba bikin itu terlebih dahulu ya, teman-teman. 65 pixel sama oke. Nah, di sini untuk membuat sebuah app bar, teman-teman, kita bisa masuk ke setting di bagian sini, masuk ke setting, apa nih? Oke. Nah, di sini kita bisa masuk ke setting, teman-teman. Kemudian kita bisa video pan. Di sini kita bisa cari app bar, teman-teman. Di bagian sini, nah kita bisa search, lalu kita ketik app bar. Nah, ini kita klik aja, teman-teman. Nah, di sini kita bisa melakukan customisasi atau kita bisa mengcustom app bar kita, teman-teman. Nah, di sini kita mau app bar kita itu tingginya 65. Kita bikin app bar-nya itu 65, teman-teman. App bar-nya berarti di sini height-nya adalah 65.
Dan untuk background color-nya kita mau ubah dia jadi warna hitam kayak gitu. Nah, ini warna hitam. Nah, jadinya nanti kayak gini teman-teman. Oke. Nah, kalau udah kita bisa balik ke widget tree kita. Kita balik ke widget tree. Kemudian untuk app bar ini bisa kita hapus. Nah, untuk hapusnya teman-teman sesimpel klik app bar-nya, kemudian pakai tombol backspace atau delete. Ini bisa kita hapus. Kemudian kita buat nih. Kita pertama buat app bar-nya itu melalui ada tombol di sini nih teman-teman. Ada tombol di bagian atas ini. Ini bisa kita klik. Nah, lalu kita bisa pilih yang mana app bar-nya teman-teman. Nah, untuk app bar ini kita bakalan pilih yang large ini ya teman-teman. Yang kedua, kita pilih di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sini, app bar itu memiliki sebuah istilahnya anak teman-teman. Jadi app bar ini memiliki anak yang namanya itu kolom. Nah, kolom itu apa? Jadi kolom itu adalah sebuah widget yang bisa menampung widget-widget lain secara vertikal atau ke bawah, teman-teman. Nah, contohnya gimana? Ini misalkan, nah di sini kan juga ada nih namanya widget row ya, teman-teman. Nah, row itu adalah sebuah widget yang bisa menampung widget-widget lainnya dalam arah horizontal, teman-teman. Nah, kalau bisa kita lihat ya, teman-teman. Row ini dia punya anak dua widget anak teman-teman, yaitu icon button dan juga text di sini. Nah, icon button sama text ini dia itu dalam satu widget row yang mana posisinya mereka itu berjejer atau bersebelahan. Jadi arahnya dia itu horizontal nih teman-teman. Nah, itu adalah row. Kalau kolom ini dia secara vertikal. Jadi dia nanti kalau ada dua anak satu dan anak dua itu seperti atas bawah. Kalau row itu kan misalkan dia punya dua anak nih. Nah, dia anak satu dan anak dua itu berjejer ke samping. Kalau kolom dia atas sama bawah. Kalau ada dua anak seperti itu. Nah, di sini kita bisa hapus dulu untuk anak teks. Nah, pada kolom ini kan dia punya anak ya teks ini ya. Nah, ini kan nggak bakalan kita pakai nih. Kita bisa hapus. Nah, terus di bagian row ini teman-teman, ini ada sebuah padding ya. Kalau kita lihat ini ada kayak hijau-hijau nih, ada hijau-hijau. Nah, ini bisa kita hapus. Caranya gimana? Jadi di Flutter Flow ini ngasih padding itu gampang banget teman-teman. Padding itu kan jarak antara konten sama pinggirannya ya teman-teman. Nah, ini bisa kita hapus nih. Row-nya ini paddingnya kita hapus kayak gini. Kemudian kolom ini juga ada paddingnya nih teman-teman. Nah, padding itu kalau di Flutter Flow dia dikasih warna hijau kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa kita hilangin juga karena kita nggak perlu padding ya. Kita hapus. Sip. Nah, kemudian kita mau bikin untuk kompas.com search sama ada icon profil di sini. Nah, itu bisa kita buat dengan nah, pertama-tama itu mereka posisinya di tengah, teman-teman. Dia berada di tengah kolom ini. Nah, jadi kolomnya ini, pada bagian kolom, ini bisa kita klik. Kemudian untuk main axis alignment-nya, ini bisa kita buat dia menjadi center, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang, itu sudah berada di tengah. Tombol back sama tulisan back-nya ini sudah berada di tengah, teman-teman. Nah, cuman kita nggak akan pakai itu. Jadi ini back, ini bisa kita hapus. Icon button ini juga bisa kita hapus, teman-teman. Kayak gini. Nah, jadi sekarang row-nya itu kosong. Kalau bisa kita lihat ya. Nah, sekarang bisa kita lihat nih, teman-teman. Row itu arahnya ke samping. Ya, row itu arahnya ke samping. Sekarang kita mau masukin gambar ini, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang sudah buka file Figma-nya, ini bisa kita arahin ke bagian kompas.com ini. Nah, kita arahin ke bagian kompas.com, terus kita klik export di sini, teman-teman. Kita klik ekspor. Nah, sekarang kita sudah berhasil mendownload untuk fotonya ya, teman-teman. Jadi kompas.com ini kan logonya Kompas sendiri. Jadi tinggal kita download. Nah, kita bisa masukin di bagian sini. Cara masuknya gimana, Mas? Nah, di bagian row ini bisa kita klik ini ya, teman-teman. Add a child to this widget. Nah, child itu yang aku sebut sebagai anak tadi, teman-teman. Jadi widget itu bisa memiliki anak. Nah, row ini bisa memiliki beberapa anak, teman-teman. Tapi ada juga widget yang widgetnya nggak bisa punya beberapa anak, jadi cuma bisa punya satu anak nih teman-teman. Nah, untuk row sendiri dia bisa menampung beberapa widget. Jadi kita masukin di sini, kita butuh widget yang namanya image.
Kita masukin image. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di sini ada sebuah widget yang image yang gede banget teman-teman. Padahal kita butuhnya itu cuman ini. Kalau kita arahin ke kompas.com ini, gambar kompas.com, itu bisa kita lihat teman-teman. Panjangnya itu cuman 168 pixel dan tingginya 30 pixel. Oke, berarti bisa kita ubah juga nih teman-teman di bagian sini. Nah, pada bagian image ini kita punya properti width sama height. Oke, width-nya kita ganti 168. Oh maaf, ya tadi 168 dan height-nya cukup 30 pixel. Nah, tapi kan ini gambar dari Flutterflow ya teman-teman. Jadi Flutterflow itu kalau ketika kita menerapkan image widget, itu dia bakalan kasih satu gambar mentahan kayak gini teman-teman. Ini gambar random yang asalnya dari ini. HTTPS Pixum Photos Sheet ini ya teman-teman. Ini adalah asalnya teman-teman. Cuman kita mau ganti dengan kompas.com. Nah, image ini punya tipe ya teman-teman. Di sini namanya image type. Nah, image type ini bakalan kita ganti ke aset. Nah, kemudian kita ada opsi untuk upload image. Nah, kita klik upload image dan kita masukin yang tadi teman-teman, yang udah kita download logo kompasnya ya teman-teman. Ya, ini emang kompas.com itu kompasnya putih ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan di sini. Oke, kita choose dan harusnya ini ke-upload. Nah, sip ini sekarang udah ke-upload ya teman-teman. Kompas.com. Kemudian di dalam row ini teman-teman, di dalam row ini ada yang namanya icon search sama icon account ya teman-teman. Terlalu cepat. Iya Mas, terlalu cepat bagi pemula. Oh, oke. Aku mulai aku pelanin ya teman-teman. Oke, sorry. Jadi gini, mungkin yang ketinggalan bisa bertanya, kalau ketinggalan di bagian mana bisa saya bantu ya teman-teman. Oke, jadi gini, ini untuk Flutterflow ini memang cukup canggih, tapi kita juga harus paham soal layouting ya teman-teman. Jadi aku harap pemahaman layouting itu bisa sekalian pas kita praktek. Jadi aku praktek, kalau teman-teman ngikutin juga paham soal layoutingnya teman-teman. Oke. Di bagian row ini ya teman-teman, row ini kan dia bisa menampung beberapa widget nih teman-teman. Nah sekarang kita butuh widget icon sama account di sini. Untuk widget icon sama account ini ya teman-teman, kita mau dia bungkus di dalam satu row sendiri atau satu baris sendiri. Row itu baris, kolom itu kan kolom ya teman-teman. Jadi kolom itu secara vertikal seperti tadi yang aku sebutin, kalau row itu secara horizontal kayak gitu. Nah, jadi di dalam widget row ini bisa kita tambahkan widget row lagi teman-teman. Nah, kita taruh di sini. Kemudian, nah widget row ini, nah jadi sekarang ada widget row di dalam widget row. Nah ini row 1, nah yang ini bapaknya, nah yang ini anaknya teman-teman. Nah anaknya ini kita mau isinya adalah icon search sama icon profile teman-teman. Oke, di sini bisa kita klik, kita cari widget icon teman-teman. Kita ketik icon. Nah, icon ini kita klik di sini teman-teman. Oke. Sekarang icon ini kita bisa cari nih. Kita mau icon apa? Kita di sini kita cari iconnya di sini ya teman-teman. Setting. Nah ini icon kita klik di sini. Kemudian kita cari nih. Oh icon search. Oke kita coba search icon. Kita masukin namanya search kayak gini. Kita klik di sini. Nah kita pilih aja. Warnanya itu apa? Warnanya itu putih. Nah di sini bisa kita setting. Kita bisa setting colornya. Nah, colornya kita bikin dia warna putih ya teman-teman. Kita bikin dia warna putih atau kita ketikin kode warnanya aja nih, yaitu FFFF kayak gini ya teman-teman. Oke, nah sekarang udah ada nih icon search di bagian sini. Oke, nggak ada.
Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang kesulitan bisa langsung ditanyakan aja ya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi. Nah, cuman kok kayaknya kecil banget nih ikonnya teman-teman. Sedangkan kita lihat di Figma ini ukurannya di 28 pixel. Nah, kita bisa perbesar icon ini teman-teman. Di sini ada yang namanya icon size. Nah, icon size ini bisa kita masukin nih value-nya. Kita mau dia 28 pixel, 28. Nah, kayak gini ya teman-teman. Sip, kita sudah punya satu icon. Nah, terus di dalam row ini teman-teman, row yang menampung icon tadi, kita tambahkan lagi satu icon. Nah, icon ini, oke, kita tambahkan satu icon lagi, yaitu profile ya teman-teman. Kita coba cari, namanya profile. Profile, kita cari yang cocok, atau mungkin kita kasih, kita carinya account teman-teman. Account. Nah, di sini. Nah, di sini kita ketemu nih teman-teman, account bentuknya kayak gini. Kita bisa pilih sip. Nah, account ini juga dia warnanya putih. Bisa langsung aja kita ganti F. Kayak gini ya teman-teman. Sip. Tapi kok kayaknya kekecilan juga teman-teman. Nah, ini bisa kita cek ya teman-teman di sini. Ini kita cek berapa nih. Dia ukurannya tuh 35 pixel ternyata. Oke, jadi icon size-nya bisa kita ganti jadi 35 sesuai dengan desain yang udah diberikan. Nah, seperti ini. Nah, oke. Sekarang permasalahannya adalah tinggal bagaimana kita memberikan jarak pada F-bar ini, teman-teman. Kalau bisa kita lihat, logo sama icon search dan icon account ini, dia berada di dalam satu F-bar, tapi ada jaraknya nih, teman-teman. Nah, gimana cara ngasih jaraknya? Nah, kita kasih jarak di bagian row ini ya, teman-teman. Row yang paling tua di sini. Atau row yang menampung semua widgetnya ini teman-teman. Kita pilih row yang di sini ya teman-teman. Nah, row ini teman-teman, di sini ada properti yang namanya main axis alignment teman-teman. Jadi main axis alignment ini bisa mengatur bagaimana posisi dari widget-widget yang ada di dalamnya teman-teman. Nah, di sini kita coba aja, kita bakalan langsung kita kasih dia main axis alignment yang space evenly ya teman-teman. Space evenly seperti ini. Nah, jadi space evenly ini apa? Space evenly ini apa, Mas? Nah, space evenly itu gini, teman-teman. Space evenly, dia itu memberikan jarak yang sama pada setiap sela-sela yang ada di widget. Jadi, di sini, jarak antara image ini dengan pinggirannya itu sama dengan kiri kanannya nih. Jadi, jaraknya itu sama nih. Ke kanan itu sekian, nah ke kiri itu juga sekian. Cuman di sini kita nggak bisa lihat angkanya ya teman-teman. Tapi jaraknya itu seimbang atau sama. Itulah mengapa namanya evenly. Even itu kan artinya sama ya teman. Sama ya, sama dengan gitu. Evenly berarti dia imbang nih. Dia ke kiri sama, ke kanan juga sama. Nah, ini jadi row yang ini nih, row ini dia memisahkan jarak antara image yang di sini dan juga row yang ada di sini teman-teman. Seperti itu. Nah, satu hal lagi ya teman-teman, di sini tuh kita ada jaraknya nih. Dua icon ini ada jaraknya teman-teman. Kalau kita lihat ini ada jaraknya ya. Nah, jaraknya ini kita bisa cek dengan kalau teman-teman yang menggunakan MacBook itu bisa kita klik option ya teman-teman. Kita klik option, terus kita cek sebelahnya nih jaraknya. Nah, ini ketahuan nih di sini adalah jaraknya 8 pixel teman-teman. Nah, untuk pengguna Windows itu bisa ngeceknya kayak gini teman-teman. Kita klik di bagian iconnya, terus ngeceknya itu kita pakai ALT teman-teman. Pakai ALT terus diklik nih, terus diarahin ke sebelahnya teman-teman. Nah, nanti kelihatan jaraknya. Di sini jaraknya adalah 8 pixel. Oke, 8 pixel. Kita ingat-ingat angka itu. Nah, kemudian kita coba buka icon account ini teman-teman. Icon account ini kalau kita lihat tadi ada jarak 8 pixel ke kiri. Nah, kita bisa berikan dia yang namanya padding teman-teman. Padding ini bisa kita kasih ke left padding ya teman-teman. Di bagian left, L itu left ya teman-teman atau kiri. Nah, kita kasih dia 8 pixel. Nah, sekarang udah ada jaraknya nih.
jaraknya itu berupa hijau-hijau ini teman-teman, warnanya hijau. Nah, warnanya hijau kayak gini ya teman-teman. Sip. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat ini ya, ekbar dalam waktu setengah jam. Tinggal kita buat untuk bagian bawahnya ini teman-teman. Oke. Sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kalau dari row-nya nggak bisa ya Mas dikasih space gitu. Kalau dari row-nya nggak bisa ya Mas dikasih space gitu. Bisa Mas. Kalau di sini kan contohnya aku tadi pakai space ini ya Mas, space evenly. Nah teman-teman juga bisa nih coba yang space between nih. Misalkan di sini space between. Nah space between itu gimana? Jadi space between itu dia memberikan jarak paling maksimal di antara kedua widget itu. Jadi jarak antara imagekompas.com sama row yang ada di sini itu dia jaraknya maksimal nih teman-teman. Dia jaraknya gede banget. Jadi kayak pinggir, jadi anak-anaknya jadi berada di pinggir gitu teman-teman. Nah itu kalau kita pakai space between. Oh maksudnya row child-nya. Row child itu yang mana itu Mas? Yang ini ya? Yang menampung dua icon ini? Iya. Oh, nah row ini teman-teman. Row ini kenapa dia kalau kita kasih di sini ya teman-teman main axis alignment-nya, nah kita ganti-ganti nih di sini. Ini main axis alignment-nya udah aku ubah-ubah, tapi tidak ada yang terjadi teman-teman. Nah, kira-kira kenapa? Itu terjadi karena kayak gini teman-teman. Jadi widget row yang ada di sini, itu panjangnya dia ngikutin total panjang dari widget yang ada di dalamnya teman-teman. Jadi ya teman-teman, misalkan ini icon di sini itu icon di sini kan size-nya 28. Nah, icon yang di sini size-nya 35. Jadi row ini panjangnya adalah 28 ditambah 35 teman-teman. 28 ditambah 35. Nah, berapa tuh 28 ditambah 35? Kira-kira 28 tambah 35 itu berarti 63 ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, jadi dia panjang row ini 63 dan dia nggak bakalan bisa berubah karena dia ngikutin panjang dari total anak-anaknya teman. Kayak gitu. Mas kalau evaluate dari kolom, coba Mas di search di tempat saya nggak bisa search. Mas kalau ebar itu child dari kolom, oh maksud pertanyaannya rahasia. Oh nggak bisa dirubah ya kalau udah di row. Sebenarnya bisa Mas diakalin kayak gini. Misalkan ya row ini row ini atau row ini ya Mas Bram. Ini kita bisa bungkus nih di dalam sebuah kontainer. Kontainer itu kalau di HTML itu kayak div teman-teman. Nah ini bisa kita klik kanan di sini. Terus kita pilih wrap widget. Nah, kita wrap with container, teman-teman. Nah, sekarang dia itu terbungkus dalam sebuah kontainer. Oke. Nah, kontainer ini baru kita bisa atur height-nya, width-nya, teman-teman. Nah, ini untuk fill color-nya aku matiin aja. Misalkan kayak gini. Nah, untuk height-nya itu aku bikin 50 pixel aja. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang row-nya ini teman-teman, row-nya ini panjangnya udah nggak ngikutin jumlah anaknya lagi, tapi dia nempel ke kontainernya. Jadi misalkan kontainernya aku bikin segini nih teman-teman, 165 pixel ya, 154 pixel nih teman-teman. Row-nya itu dia panjangnya bakalan juga jadi 154. Nah, barulah kalau kayak gini baru kita kasih main access alignment-nya lagi nih. Ini bisa kita ubah-ubah. Nah, udah bisa berubah-berubah lagi nih teman-teman. Karena row-nya itu sekarang dia sudah memiliki lebar yang mengikuti kontainer teman-teman. Kayak gitu. Cuman di sini kita nggak mau pakai yang kayak gitu ya teman-teman. Ini bisa kita undo. Nah, sementara kayak gitu. Cara munculin ebar gimana Mas? Ketinggalan. Makin ribet ya. Mending yang dibuat satu icon terus dikasih padding. Sebenarnya juga bisa kayak gitu. Maksudnya nambahin ebar tadi. Oh, kayak gini.
Ini ya teman-teman, misalkan nih app-nya ini aku hapus nih. Aku hapus app-nya dulu. Nah, app ini kita hapus jadi kosongan kayak gini ya teman-teman. Nah, app itu munculnya di bagian sini teman-teman. Di bagian home. Loh, kok gak ada. Nah, ini teman-teman. Kita klik di home page-nya ini teman-teman. Nah, terus di bagian sini kayak ada icon kecil nih teman-teman. Bentuknya persegi panjang. Nah, kalau ini kita klik, ada option-nya nih teman-teman. Kayak gini. Nah, di sini aku pakai yang large header ya. Nah, yang kayak gini. Itu adalah cara untuk memunculkan app barunya. Kayak gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, bisa kita lanjut ya teman-teman. Untuk membuat bagian beritanya nih. Oke. Nah, di bagian berita ini teman-teman, kita mau kita lihat dulu nih, bagian berita ini dia bentuknya itu dia ke arah bawah teman-teman. Maksudnya gimana mas? Nah ini di sini ada sebuah teks ya teman-teman, editorial top stories. Terus ada widget lain gambar itu di area bawah, dia ke bawah lagi nih teman-teman. Dia di bawah lagi, terus ini region, terus ada tulisan ini ya teman-teman, regional itu juga dia ke bawah lagi. Nah jadi kita akan gunakan yang namanya kolom nih teman-teman. Oke, kita bakalan pakai yang namanya kolom. Nah, kebetulan ini sudah ada ya teman-teman. Oh sebentar agak lag. Nah kayak gini. Nah di sini bodinya tubuh dari dari halaman ini adalah sebuah kolom nih teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman belum ada, teman-teman bisa klik di sini ya, homepage, terus kalian klik, nah terus tambahkan kolomnya. Kebetulan di sini udah ada teman-teman. Oke, kolom di sini. Nah, kolom ini, anak yang pertama adalah kita mau kasih dia sebuah teks, teman-teman. Editorial top stories, kayak gitu. Oke, editorial top stories. Nah, caranya gimana? Di widget kolom ini, kita klik plus, kemudian kita tambahkan teks ya, teman-teman. Teks di sini. Nah, teks ini, teman-teman. Teks ini kita mau buat dia itu. Nah, ini bisa kita copy dulu ya teman-teman, editorial top stories, Ctrl C, terus kita paste di bagian sini, di bagian tag, kita paste, sip. Nah, editorial top story ini bisa kita customisasi juga teman-teman. Kita custom bahwa font family-nya adalah Roboto. Kita coba cari di sini secondary, nah font family ini ya teman-teman. Font family ini kita ganti Roboto. Nah, ini udah ada nih. Kita ketikkan jadi Roboto. Nah, Roboto di sini. Kemudian Roboto dengan font height-nya atau ketebalan fontnya itu bold, teman-teman. Kita bisa ganti di daerah sini, teman-teman. Ini ada properti namanya font height. Kita pilih yang bold. Dan ukurannya adalah berapa? Ukurannya adalah tadi kalau nggak salah ya, teman-teman. Nah, ini nih. Size-nya adalah 24. Kita bikin font size-nya adalah 24 seperti ini. Sip. Nah, untuk kolomnya nih teman-teman. Kalau bisa kita lihat, kolom ini dia lebarnya itu cuma separuh layar, teman-teman. Sedangkan kita mau, ini kita lihat, kita maunya itu kolom itu satu layar kayak satu layar penuh, teman-teman. Nah, di bagian kolom ini untuk cross axis alignment-nya teman-teman bisa kita pencet untuk budget yang ini ya teman-teman, stretch. Kita pilih stretch. Nah, sekarang bisa kita lihat kalau lebar dari kolom kita itu sudah memenuhi satu halaman penuh seperti ini. Nah, ini sudah memenuhi satu halaman penuh. Kayak gitu ya. Lalu untuk bagian teks ini ya teman-teman, kita mau dia ada jaraknya nih sama bagian atas. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi ya teman-teman. Untuk kita klik dulu untuk teksnya, lalu kita cek jaraknya teman-teman. Bisa gunakan ALT untuk pengguna Windows dan option untuk pengguna Mac ya teman-teman. Kita cek jaraknya dengan bagian atasnya. Nah, bagian atasnya itu apa mas? Bagian atasnya itu adalah app bar-nya teman-teman, atau bagian hitam ini. Kenapa tuh? Apakah ada pertanyaan? Oh enggak, aku kira mau tanya. Oke, di sini kita bisa cek jaraknya dengan app bar-nya teman-teman. Nah, di sini ketahuan nih. Jaraknya berapa mas? Jaraknya adalah 32 kayak gitu.
Jaraknya adalah 32. Nah, cara ngasih jaraknya gimana? Cara ngasih jaraknya di bagian teks ini kita bisa kasih dia yang namanya padding, teman-teman. Padding ini kita kasih 32. Nah, sekarang udah ada jaraknya nih. Paddingnya adalah 32. Terus kita lihat juga bahwa di sini ada jaraknya dengan bagian sampingnya nih, teman-teman. Dengan pojok dari halamannya. Cara nambahinnya gimana, Mas? Nah, aku zoom in ya, teman-teman. Cara nambahinnya gimana? Kita cek dulu ini jaraknya berapa. Nah, kita cek jaraknya adalah 15, teman-teman. Jaraknya adalah 15 ya. Jaraknya 15, berarti kita bisa kasih di bagian kirinya adalah bagian kiri dari teks, yaitu paddingnya sebesar 15 pixel. Kayak ini juga. Tip ya, teman-teman. Sekarang kita udah punya header-nya nih. Mantap banget. Kemudian kita mau sekarang kasih dia sebuah widget image, teman-teman. Maaf, ini siapa ya? Bisa di mute terlebih dahulu. Maaf, Mas Ilham. Aku mute terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang mau on cam nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan on mic dulu ya, teman-teman. Takutnya kalau mengganggu yang lain nih. Oke, sekarang kita mau tambahin image, teman-teman. Image dengan ukuran 351 dan tingginya adalah 225, teman-teman. Oke. Oke, di sini anak kedua dari kolom, teman-teman. Nah, ini kita sekalian belajar layoutingnya, teman-teman. Kolom itu ke bawah. Ya, itu yang harus kalian ingat, teman-teman. Kolom itu ke bawah. Dan anak pertama dari kolom adalah teks. Nah, sekarang kita akan tambahkan anak keduanya. Anak keduanya yaitu image, teman-teman. Yaitu sebuah widget gambar di sini. Nah, kita kasih di sini ya, teman-teman. Nah, kita mau image-nya itu tingginya berapa? Tingginya adalah 225. Kita ganti dulu ya, teman-teman. 225. Dengan panjangnya berapa? 351. Oke, kita ganti 351. Seperti ini. Nah, ini udah berubah nih, teman-teman. Atau ya, teman-teman. Atau misalkan kayak gini, teman-teman. Kita mau buat panjang dari image ini memenuhi lebar satu halaman full. Itu bisa kita kasih widget yang namanya width-nya itu kita bikin infinite, teman-teman. Nah, kita klik di sini infinite ya, teman-teman. Jadi dia akan memenuhi satu halaman full. Kayak gitu. Sip, kita sudah punya gambar nih sekarang di sini. Cuman apa yang kurang? Yang kurang adalah kita ngasih jaraknya kanan sama kiri ya, teman-teman. Nah, di sini jaraknya adalah 20. Oke. Kita kasih gambar ini jarak dulu, teman-teman, antara kanan dan kiri. Dengan pakai apa? Pakai apa, Mas? Pakai padding. Kayak tadi ya, teman-teman. Kita kasih padding 20. Dan yang sini juga kita kasih padding 20. Kayak gini. Nah, sekarang udah ada jaraknya nih, teman-teman. Udah ada jaraknya. Terus jaraknya sama atasnya. Atasnya itu apa? Atas yang aku maksud itu adalah teksnya nih, teman-teman. Editorial top storage ini ya, teman-teman. Nah, cara ngasihnya juga menggunakan jarak ya, teman-teman. Nah, kita cek jaraknya terlebih dahulu. Jaraknya dengan editorial top story ini berapa nih? Atau kita cek jarak dari editorial top stories-nya aja, teman-teman. Kita klik teksnya ya, teman-teman. Kita klik teksnya. Kemudian kita klik option, arahin. Nah, ternyata ketahuan nih. Jaraknya adalah 22 pixel. Oke. Oke, jadi kita bisa taruh nih padding atasnya dari gambar ini adalah 22 pixel kayak gitu. Nah, sip, sekarang udah ada jaraknya nih. Dan kalau kita lihat ya, teman-teman, sudut dari gambar ini itu melengkung. Bukan tajam, teman-teman, tapi dia melengkung. Nah, ini bisa kita cek dengan di bagian Figma ini, teman-teman. Kita klik di sini. Nah, kita bisa lihat rectangle 12 ini, dia border radiusnya adalah 15. Border radius itu apa, Mas? Border radius itu kita bisa melengkungkan sudut dari gambar ini, teman-teman. Sudut dari gambarnya itu dilengkungkan sebesar 15 pixel. Kayak gitu. 15 pixel. Oke. Nah, di gambar ini ya, teman-teman, kita cari propertinya, teman-teman. Properti border radius. Nah, di sini. Oke, properti border radius ini kita ganti value-nya besar 15 pixel kayak gitu.
Sip, ini sekarang udah ganti ya teman-teman. Nah, mantap nih. Sebelum kita lanjut untuk bikin yang bagian bawah ini ya teman-teman. Nah, kita bakal bikin bagian ini nih. Kita ambil satu berita aja, bola misalnya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman? Kalau semisal ada yang ketinggalan. Untuk ini ya teman-teman, untuk Mas coba cek ditambahin child. Mas coba cek ditambahin child, tempat saya ketik search gak ada. Ketik search itu maksudnya gimana ya Mas? Mas coba cek di tambahan child. Child yang mana Mas? Oh, gini. Misalkan di bagian ini ya Mas, kolom ini ya. Maksudnya gini ya mungkin. Kolom, terus add a child to this widget ini ya. Nah ini kan ada search for widget ini ya Mas. Apa ini yang Mas maksud? Yes. Ketik bisa nggak Mas? Bisa Mas. Misalkan mau cari apa? Kita mau cari widget button. Button. Nah ini ada nih. Dia bahkan keluar beberapa referensi lainnya. Jadi kita coba klik ini. Nah button dia bakalan ketambah di sini bagian sini. Kayak gitu. Cukup clear ya Mas? Nah di tempat saya nggak bisa ketik. Waduh, kenapa tuh? Mungkin bisa relock dulu Mas. Flutter flow-nya ditutup terus dibuka lagi gitu. Seharusnya bisa Mas. Ini saya pakai caps lock juga bisa. Nah, bisa nih. Pakai caps lock juga bisa. Mungkin itu agak ngebug tuh Mas. Dari punyanya Masnya sendiri. Iya Mas, ini tak ketik gak bisa pakai web. Terus low code, web framer, mobile Flutter flow aja. Oke kan, coba aku cek ya kalau di web ya teman. Coba aku cek di web. Seharusnya bisa kok Mas. Karena itu memang apa ya, fungsionalnya seperti itu. Jadi harusnya memang bisa. Mungkin kalau nggak bisa, bisa di relock dulu ya. Buka terus tutup lagi. Ini akun Flutter Flow saya, sama kayak tadi. Nah, di bagian sini, ya coba tambahin widget ya. Pakai ngetik nih tadi. Nyari ya, search for widget. Apa misalkan. Oh, udah bisa. Mana tadi? Oh iya, harus di close. Oke. Oke, udah solve ya. Oke, sekarang kita mau bikin untuk ini teman-teman. Untuk bagian satu berita ini teman-teman. Yaitu coba kita di sini bikin yang bola ya. Ada dekat. Benar. Oke. Kita coba untuk bikin satu bagian ini teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya ya, idenya ya teman-teman. Idenya adalah kita tambahin dulu satu anak lagi teman-teman untuk properti ini. Satu anak lagi kita tambahkan, yaitu sebuah kontainer. Kontainer ini untuk apa Mas? Kontainer ini mau aku buat sebagai ini ya teman-teman. Kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, ini ada kayak garis abu-abu. Ada sebuah garis abu-abu teman-teman. Ya, ini ada sebuah garis abu-abu untuk pembatas setiap beritanya. Nah, bikinnya gimana Mas? Bikinnya kontainer ini ya teman-teman. Kita kasih tinggi misalkan 2 aja teman-teman, 2 pixel. 2 pixel kayak gini. Nah, lalu panjangnya kita bikin infinite. Kita bikin infinite seperti ini teman-teman. Nah, terus apa Mas? Kita sesuaikan nih. Garis ini warnanya apa? Kita cek. Nah, aku klik ya teman-teman di sini. Line-nya aku klik 2 kali. Nah, ini ada nih kode warnanya nih. F3 kayak gitu teman-teman. Ini bisa kita klik.
Terus kita copy nih teman-teman. Kita copy kode warnanya. Terus kita masukkan di fill color-nya ya teman-teman. Kita masukin di sini. F3, F3, F3. Oh, mungkin kecepatan. Nah, ini jadi di kontainernya ini yang akan kita buat sebagai garis. Kita akan kasih dia di bagian fill color teman-teman. Terus kita masukin kode warnanya kayak gitu. F3, 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 F3. Sip, use color. Nah, mungkin nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Nggak terlalu kelihatan nih. Nah, sebelum itu ya teman-teman, ada satu hal yang ketinggalan saat kita mulai bikin UI ini teman-teman. Yaitu di bagian homepage ini ya teman-teman. Kita klik di bagian homepage ini. Kalau yang ikonnya itu bentuknya HP ya teman-teman. Primary background. Nah, di sini ada yang namanya scaffold. Scaffold itu apa, Mas? Scaffold itu adalah satu halaman penuh ini, teman-teman. Nah, itu disebut sebagai scaffold. Apa nih ada? Sip. Ini background color-nya kita bisa ganti dengan full putih, teman-teman. Kita ganti aja dia full putih. Karena kalau kita bisa lihat di sini, background color dari halamannya itu dia putih, teman-teman. Full putih. Nah, kita ganti dengan kode warnanya itu F. Kayak gini. Sip, kita use color. Nah, kayak gini. Sekarang kalau kita amati teman-teman, itu sudah ada nih. Ini udah ada nih. Ada sebuah garis nih yang kita bikin pakai kontainer tadi. Ini ada nih. Nah, untuk memudahkan kita ya teman-teman, kadang kita lupa nih. Ini garis ini tak taruh di mana gitu. Pakainya widget apa? Nah, ini kita bisa rename widgetnya teman-teman. Ini keren banget. Salah satu fitur dari Flutter Flow yaitu mengizinkan memungkinkan kita untuk mengganti nama dari sebuah widget sesuai yang kita mau nih. Misalkan di sini aku mau kasih dia namanya adalah line kayak ini. Line atau garis teman-teman, line. Dan jadi kita nggak bakal ketuker-tuker nih. Kita nggak bakal ketuker-tuker kalau misalkan nanti kita punya kontainer line. Ya, jadi ini memudahkan kita untuk memahami slicing UI kita juga teman-teman. Nah, oke, yang pertama adalah kita mau kasih dia jarak garis ini dengan bagian atasnya teman-teman. Oke, coba kita aku pakai yang sampel di bagian bawah ini aja teman-teman. Garis ini ya teman-teman. Garis ini kita cek jaraknya dengan tanggal ini teman-teman. Nah, ternyata jaraknya adalah 20. Oke, jaraknya adalah 20. Jadi di sini line-nya ini bisa kita kasih padding dia 20. Nah, ini sekarang udah kelihatan nih. Oh, ternyata di garis nih Mas di sini. Nah, iya. Garis ini adalah yang akan kita pakai teman-teman. Line ini ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya apa, Mas? Langkah berikutnya adalah tinggal kita untuk membuat bagian yang ini ya, teman-teman. Berita yang ada di dalam sini nih. Oke. Caranya gimana? Caranya, kalau kita hover di bagian sini ya, teman-teman. Nah, ini ada satu frame kayak gini nih, teman-teman. Nah, ada satu frame kayak gini ya, teman-teman. Ini kita sebut sebagai, ini nanti kita jadiin dalam satu buah kontainer, teman-teman. Kita bakalan bikin dia dalam satu buah kontainer. Jadi idenya adalah sekarang kita akan membuat, kita akan menambahkan anak berikutnya dari kolom ini, sebuah kontainer. Kayak gini. Sebuah kontainer. Nah, kontainer ini tingginya berapa? Tingginya adalah 145. Oke, jadi kita bisa tambahkan di sini height-nya adalah 145, teman-teman. Sip. Nah, untuk width-nya seperti biasa karena kita lihat kontainer ini dia memenuhi lebar satu layar penuh, teman-teman. Kita bikin dia infinite. Oke, kayak gini. Nah, sebelum itu kita lihat juga nih, teman-teman, bahwa kontainer ini memiliki jarak dengan garis yang ada di atasnya. Oke, kita bisa cek. Ternyata jaraknya adalah 23, teman-teman. Jadi kontainer ini bisa kita kasih padding juga nih, teman-teman. Kontainer ini kita kasih padding juga sebesar 23 pixel seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman tanya, loh Mas, kontainernya mana Mas? Kok nggak kelihatan? Ya nggak kelihatan, karena kontainer ini warnanya sama dengan background-nya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi gampangnya kontainer ini di kasus kali ini, kontainer ini kita bakalan jadiin dia sebagai pembungkus, teman-teman. Kita jadikan dia sebuah pembungkus untuk ini, blog berita ini ya, teman-teman. Nah, idenya gimana Mas untuk membuat kontainer ini? Di sini kan ada ini ya, teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat
arahnya itu ke samping, teman-teman. Secara horizontal. Ada bola, terus di sini ada gambar ya, teman-teman. Nah, kita gambarkan seperti ini, teman-teman. Ini adalah kontainer ini akan memiliki sebuah row atau sebuah baris. Nah, baris itu, anak dari baris itu nantinya akan terbagi menjadi dua lagi, teman-teman. Yaitu yang menampung di sini ya, teman-teman, bola, PSIS, bla 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 ini sampai dengan tanggal rilisnya ya, teman-teman. Nah, yang aku blok ini, dia ini bakalan jadi satu kolom sendiri. Nah, untuk gambar dan juga titik 3 ini, kita akan jadikan dia satu kolom sendiri juga, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi gambarannya gimana? Jadi gambarannya kontainer ini nanti akan memiliki satu buah anak. Nah, disclaimer dulu, teman-teman. Kontainer itu cuman bisa punya satu anak. Berbeda dengan row dan juga kolom yang bisa memiliki beberapa anak. Kalau kontainer itu dia cuma bisa punya satu. Nah, satu anak kontainer itu nanti kita akan buat dia row ya, teman-teman. Anaknya adalah row. Nah, segini ini. Kemudian di dalam row itu kita akan pisah dengan kolom lagi, teman-teman. Maksudnya row itu akan memiliki dua anak, yaitu kolom yang ada di sini, bagian kiri ini. Nah, kolom yang kedua adalah di bagian sini. Gambar dan juga titik 3 ini, teman-teman. Oke, langsung aja kita coba ya, teman-teman. Apa nih ada chat? Apakah ada aturan kapan pakai kontainer, kapan row saja, kolom saja, dan lain-lain? Menurutku ya, Mas, dalam slicing UI nggak ada yang namanya aturan. Maksudnya gimana? Maksudnya tergantung apa yang kita butuhin, teman-teman. Misalkan kalau kita butuh kita butuh cuman row aja tanpa dibungkus kontainer, ya berarti bisa, teman-teman. Cuman raw aja nih, nggak perlu dibungkus oleh kontainer. Nah, cuman ya, teman-teman, karena kita lihat di sini, ini ada satu persegi panjang penuh, satu persegi panjang ini yang apa ya? Dia punya wujud-wujud lainnya, teman-teman. Bahkan di sini tuh di Figma-nya udah dikasih petunjuk gitu, teman-teman. Nah, ini ada satu persegi panjang yang ukurannya 390 kali 145, yang mana isinya itu ada judul berita, kategori berita, tanggal ditulisnya kapan, terus gambarnya apa, kayak gitu, teman-teman. Itu sudah ada. Nah, jadi ini kalau desainer kita pinter ya, teman-teman. Maksudnya desainernya itu kooperatif gitu. Nah, ini kita malah sudah dikasih petunjuk. Ini, Mas, ini bisa pakai kontainer kayak gitu. Dan tinggal kita realisasikan seperti itu. Kalau kapan row saja, kapan kolom saja. Jadi kontainer itu kan semacam pembatas ya, teman-teman. Kontainer itu semacam pembatas yang mana dia bisa menampung widget di dalamnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai kontainer ya, teman-teman, kita misalkan pakai row aja gitu. Nah, row itu nggak akan ada batasannya, teman-teman. Nah, sebagai contoh ya, teman-teman. Nih, langsung aku contohin aja nih. Kontainer ini aku kasih nama dia news ya, teman-teman. News. Nah, ini teman-teman bisa ikutin sekalian news. Terus kita kasih dia child-nya adalah sebuah kontainer. Maaf. Nah, ngantuk. Nah, child dari news ini adalah row, teman-teman. Kalau kita lihat Mas Sandi ini, kalau kita lihat row ini dia tingginya adalah sebesar 145 karena dia ikut dengan si kontainer, teman-teman. Row ini tingginya 145 sama dengan si kontainer. Tapi kalau kita nggak pakai kontainer, teman-teman. Nih, coba aku hapus dulu. Nah, terus kita tambahkan row ya di sini. Nah, bisa kita lihat perbedaannya bukan? Bahwa di sini tingginya itu nggak menentu, teman-teman, dari row ini. Kecuali juga kalau kita sudah tambahkan sebuah widget di dalamnya. Nah, misalkan ini teks ya. Di dalam row itu ada teks, besarnya adalah 50. Nah, row ini baru dia tingginya akan menjadi 50 juga, teman-teman. Oke, nah itu sedikit gambarannya. Semakin banyak kita latihan, semakin banyak kita bisa mengidentifikasi kapan kita pakai kontainer untuk membungkus sebuah row atau cuman row aja tanpa dibungkus kontainer kayak gitu, teman-teman. Itu bisa kita latih dengan maksudnya kita bisa
apa ya? Kita bisa semakin mahir kalau kita banyak-banyak latihan slicing UI gitu, teman. Jadi bisa tahu kapan pakai kontainer yang isinya bakalan ada row, kapan harus pakai row aja atau pakai kolom aja kayak gitu. Oke, aku lanjutin. Untuk row ini ya teman-teman, seperti yang aku gambarin tadi, row ini dia akan memiliki 2 kolom. Dia akan memiliki 2 kolom. Oke, jadi kita di sini tambahkan kolom 1 dan kita di sini tambahkan kolom 2. Kayak gini ya teman-teman. Nah, terus untuk kolom pertama ini ya teman-teman. Kolom pertama, kita mau widget pertama adalah sebuah teks bola. Oke. Kita tambahkan di sini ya teman-teman. Kita kasih teks. Teks ini tulisannya adalah bola. Lalu kita cek dia itu apa? Dia itu teksnya adalah sebuah font family-nya adalah Roboto dengan size 14. Ya, kita di sini cari propertinya teman-teman. Family-nya apa? Family-nya Roboto, font size-nya 14 udah nih, dan teks color-nya nih. Color code-nya bisa kita ambil aja. Di sini adalah C6714C ya teman-teman. Kita copy, kita pindahkan ke teks color ini. Nah, hex value-nya di sini kita ganti hashtag. Nah, ini ya teman-teman. Sip. Sekarang udah ada teks bola ini teman-teman. Nah, di bawahnya kita mau memiliki sebuah ini ya teman-teman, sebuah teks. Tapi teks ini teman-teman, kita bungkus dalam sebuah kontainer. Nah, kenapa begitu? Oke, langsung aja aku tunjukin. Di kolom ini kita klik, terus kita tambahkan kontainer, teman-teman. Kontainernya ukurannya berapa? Kontainernya adalah langsung aja tingginya adalah 36 ya, teman-teman. Tingginya adalah 36. Apakah bisa kita kasih infinite dia? Oh, ternyata dia nggak bisa. Oke, sip. Kontainernya tingginya 36 dan width-nya adalah 220, teman-teman. 220. Nah, kontainer ini barulah kita tambahkan teks, teman-teman. Jadi teksnya itu, teks judul ini, judul beritanya nantinya dia dibungkus dalam sebuah kontainer. Oke, kita tambahkan dalam teks. Kita copy aja ini beritanya, terus kita ubah di sini. Nah, mantap. Lah, Mas, ini nih, kenapa Mas kok harus dibungkus dengan kontainer, Mas? Kenapa nggak langsung setelah teks bola, di bawahnya teks judulnya aja? Karena gini, teman-teman. Coba ya ini ya, teman. Ini salah satu fitur juga nih. Aku mau ngenalin salah satu fiturnya di Flutter Flow, bahwa kita tuh bisa mengcopy bahkan cut widget, teman-teman. Ini bisa kita cut nih. Widget ini kita cut dengan, kalau aku pakainya Command X ya, teman-teman. Kalau kalian mungkin pakainya Control X ini. Control X. Nah, terus kita hapus. Nah, di bagian kolom ini, di bagian kolom, karena kita mau kasih di kolom, kita bisa Control V. Kita bisa paste nih. Nah, kita bisa paste nih, teman-teman. Nah, bedanya apa, teman-teman? Ketika dia tidak dibungkus oleh kontainer dan dia dibungkus oleh kontainer, bedanya adalah, nah ini dia, kita lihat nih, dia memenuhi satu baris. Padahal satu baris penuh. Dan dia boros tuh, teman-teman. Padahal harusnya dia nggak memenuhi satu baris. Dia memenuhi nggak sepanjang ini, teman-teman. Tapi kita tentukan bahwa panjangnya itu untuk judul adalah 220. Kalau dalam 220 pixel dia nggak cukup, dia bakalan ke bawah kayak gitu, teman-teman. Maka dari itu kita pakai kontainer kayak tadi ya, teman-teman. Nah, kayak gini. Itu adalah alasan mengapa teksnya aku bungkus ke dalam kontainer. Oke, sip. Berikutnya, teman-teman. Berikutnya, child dari ini ya, teman-teman. Dari kolom ini adalah tanggal, teman-teman. Kita bungkus ya, teman-teman. Kita bungkus. Oh, atau gini, teman-teman. Jadi idenya adalah teks dan kontainer ini ya, teman-teman, akan kita pindahkan ke dalam sebuah kolom tersendiri. Jadi kolom yang di kiri ini akan memiliki satu kolom lagi. Oke, kita coba. Ini adalah kolom. Kita coba. Nah, ini kolom. Kemudian teks dan kontainer ini kita masukkan ke dalam kolom ini, teman-teman. Bisa kita dengan cut aja ya, teman-teman. Control X, pindahkan ke dalam kolom yang ada di sini. Dan ini juga kita Command X juga. Nah, kayak gini, teman-teman. Nah, kemudian kolom yang di sini ya, teman-teman. Kolom
kiri ini kita tambahkan satu widget lagi, yaitu untuk tanggalnya nih teman-teman. Tanggal ini. Oke, tanggal ini kita kasih dia teks. Teksnya ini bisa kita copy aja nih. 23 Januari, sekian ini kita kasih di sini. Sip. Terus kita lihat bahwa dia adalah Roboto regular 12. Gitu. Roboto, ini aku percepat aja karena ini dari jam berapa nih? Udah 14.06 ya. Oke. Kita percepat. Roboto regular 12. Nah, sekarang ya teman-teman. Sekarang kayak gini nih. Sekarang kita tinggal tata letaknya teman-teman. Kalau kita lihat kolom yang di sebelah kiri ini, dia itu mulainya teman-teman, dia mepet ke kiri teman-teman, bukan di tengah. Kita lihat kalau di sini tuh dia di tengah ya teman-teman. Sedangkan di desain itu dia mepet ke kiri. Terus caranya gimana Mas? Nah, kolom ini ada yang properti yang namanya cross axis alignment teman-teman. Cross axis alignment. Jadi dia menata widgetnya secara vertikalnya teman-teman. Nah, cross axis alignment ini kita pilih yang start. Nah, jadi dia akan pindah ke bagian kiri nih teman-teman. Dia akan pindah ke bagian kiri. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk yang kolom yang ada di dalamnya ini juga. Nah, kolom yang di sini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa beri juga dia akses cross axis alignment-nya start teman-teman. Jadi semuanya akan mulai dari kiri. Mulai dari kiri teman-teman. Kalau N, nah yang ini ya teman-teman, yang ini dia akan mulai dari kanan. Sedangkan kita maunya dia mulai dari mana? Mulai dari kiri. Jadi kita bisa kasih dia N ya, start ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat ya teman-teman, kolom yang di sini, kolom di bagian kiri ini, dia masih memiliki space ke bawah teman-teman. Dan kita mau kasih jarak antara kolom yang di sini dengan teks yang ada di sini. Nah, kolom bagian kiri ini untuk main axis alignment-nya teman-teman, kita kasih dia yang namanya space between kayak gini. Nah, sekarang ada jaraknya nih. Jarak antara kepala dari kolom dengan pantat dari kolomnya nih teman-teman. Nah, sudah ada di sini. Sip. Ini sudah seperti yang ada di desain ya teman-teman. Kayak gini. Nah, untuk widget kirinya, oke, sekarang tinggal kita urus untuk kolom yang ada di kiri ya teman-teman. Ini bisa aku kasih nama nih, kolomnya di sini adalah kiri. Nah, yang di sini adalah kanan ya teman-teman. Kayak gini. Oke. Untuk widget kanannya, kita mau kasih dia sebuah gambar dulu teman-teman. Kita kasih dia sebuah gambar. Gambarnya ukurannya berapa Mas? Oke, mari kita cek. 119 kali 88. Oke, kita ubah. Di sini 119. Maaf. Ya 119 dikali 88. Kayak gini ya teman-teman. Nah, kita lihat ya teman-teman. Untuk kolom yang ada di kanan, kolom yang ada di kanan, itu dia mulainya dari kanan teman-teman. Loh, kok tahu Mas? Kok bisa? Nah, karena kita lihat ya teman-teman, gambar sama titik 3 yang ada di sini itu dia mojok ke kanan teman-teman, bukan mojok ke kiri. Oke, dia mojoknya tuh ke kanan nih teman-teman. Jadi kolom kanan ini ya teman-teman, kolom kanan ini kita kasih cross axis alignment-nya adalah N, kayak gitu. Nah, ini belum kelihatan ya teman-teman karena gambarnya memang baru ada satu. Nah, anak berikutnya adalah kita akan menambahkan 3 titik ini teman-teman. Caranya gimana Mas? Nah, kalau kita amati ya teman-teman, 3 titik ini itu berjajar. Kalau berjajar kita pakai apa? Berjajar kita pakai row. Nah, kita di sini di kolom kanan kita tambahkan row kayak gini. Kemudian di dalam row kita bikin lingkarannya teman-teman. Lingkarannya gimana Mas bikinnya? Di dalam row ini kita tambahkan container. Kita tambahkan container. Loh, kok kontainer Mas? Nah, di container properties ini ya teman-teman, ada shape-nya teman-teman. Shape-nya ini bisa kita ganti dengan circular shape. Kayak gini teman-teman. Kontainernya kita ganti circular shape. Lalu kita ganti warnanya dulu deh, biar kelihatan. Warnanya apa? Warnanya adalah 979797 ini teman-teman. Kita copy, kita masukkan di fill color. Sini paste. Nah, udah kelihatan nih. Tapi kepotong. Karena apa? Karena lingkaran ini kebesaran. Jadi dia kepotong nih teman-teman. Kalau kita lihat di sini cuman 4 piksel kali 4 piksel teman-teman. Oke. Bisa kita ganti di sini diameternya adalah 4 piksel.
Nah, ini kecil banget nih teman-teman. Wah, kecil banget, kekecilan malah. Diameternya 4 pixel. Atau kita gedein dikit 5 pixel kayak gini. Nah, 5 pixel ya. Kemudian 5 pixel ini udah ada nih. Sedangkan kita, tapi mas kan kita butuh 3. Oke, kontainer ini bisa kita duplicate aja teman-teman. Nah, duplicate itu ada shortcutnya juga nih. Kita bisa pakai Ctrl D untuk Windows dan Command D untuk Mac. Ya, karena aku pakai Mac, aku Command D, klik Command D di sini. Nah, ini dia akan ketambah 1 dan dia akan ketambah 1 lagi, teman-teman. Cuman ya, teman-teman, dia itu nggak semepet-mepet ini nih, teman-teman. Dia ada jaraknya. Oke, tinggal kita cek jaraknya. Ternyata jaraknya adalah 3 ke kiri ya, teman-teman. Ini juga 3 ke kiri. Oke. Jadi di setiap widget container ini kita bisa kasih nama apa ya, teman-teman? Lingkaran gitu ya. Ini lingkaran juga. Ini juga lingkaran. Nah, di widget lingkaran ini padding ke kirinya adalah 3, teman-teman. Oke, kita hapus dulu ya, teman-teman. Kita hapus dulu. Sekarang kita tambahkan di sini padding kirinya adalah 3 kayak. Sekarang kita duplicate seperti tadi. Duplicate kayak gini. Nah, sekarang udah kelihatan nih. Ada jaraknya. Ada 3 lingkaran yang jaraknya 3 ke kiri semua. Sekarang tinggal kita kasih jarak, teman-teman. Di kolom kanan ini antara gambar dan juga ketiga lingkaran ini kita kasih jarak. Jadi idenya apa? Sama seperti yang di kolom kiri, kita pakai main axis alignment space between. Nah, kanannya berarti juga kita kasih main axis alignment space between seperti ini. Nah, itu adalah caranya ya, teman-teman. Satu hal lagi ya, teman-teman. Kenapa ini kan dia dibungkus di dalam sebuah row ya, teman-teman. Row ini ya. Nah, kita mau antara kolom kanan dan kolom kiri itu dia jaraknya tuh paling maksimal, teman-teman. Nah, kalau jarak paling maksimal kita pakai apa? Kita pakai, ya betul, kita pakai space between, teman-teman. Nah, sekarang ada jaraknya nih. Kita minimize. Sekarang ada jaraknya nih, teman-teman. Jaraknya dari pojok ke pojok. Nah, berarti terakhir tinggal kita kasih padding untuk kontainer news ini, teman-teman. Kontainer news ini tinggal kita kasih padding. Berapa paddingnya? Coba kita cek di news ini ya, teman-teman. Maaf, di news bagian sini aja. Nah, news bagian ini, oh nggak kelihatan nih kontainernya. Jadi kita cek aja yang dari sini ya, teman-teman. Nah, dari teksnya ini dengan pinggirannya. Ternyata paddingnya adalah 15. Oke, kita tambahkan di sini kontainernya, paddingnya 15 ke kanan dan 15 ke kiri. Kayak gini. Sip, udah kelar. Nah, tapi kan ada beberapa mas di sini mas. Ya udah, kalau teman-teman mau, teman-teman tinggal copy aja nih widget yang udah ada di sini, yang udah kita buat. Oke, pertama kita coba buat ada berapa nih? 3 berita ya teman-teman. Tapi sebelum itu untuk bagian kolom ini ya teman-teman. Kolom yang meliputi semua tubuh yang ada pada UI ini bisa kita kasih dia scrollable kayak gini teman. Scrollable. Sip. Kita bikin dia scrollable. Nah, barulah setelah itu di sini widget line kita copy terus kita paste di dalam kolom ini. Kayak gini. Terus baru habis itu kita copy news di sini. Copy kemudian kita paste di kolom ini juga. Nah, sekarang ada 2. Tambah lagi, Mas. Oke, kita minimal 3 ya, teman-teman. Minimal 3. Oke, kita copy line-nya lagi, taruh sini, dan news-nya copy lagi, terus taruh di kolom juga kayak gini. Nah, sekarang bisa di-scroll nih, teman-teman. Udah bisa di-scroll. Sip. Ini bisa di-scroll, sip. Nah. Oke, nampaknya udah habis ya waktunya. Sudah ya waktunya. Ya. Oke. Biar lebih rapi, tambahkan 1 line terakhir di bagian kolom ini. Sip. Nah. Sekarang udah kelihatan. Oke, kita coba ini ya teman-teman. Kita coba untuk previewnya nih. Preview dari aplikasi kita tuh gimana kalau misalkan kita pakai HP nih. Caranya adalah kita klik di sini nih teman-teman. Di bagian atas kanan ini ada icon mata nih teman-teman.
icon mata ini kita pencet. Nah, kita bisa lihat preview kalau dia jadi di HP ini, teman-teman. Nah, ini bisa di scroll juga nih. Wih, mantap. Sip. Oke, ini adalah penghujung dari kelas kita nih, teman. Nah, ini kalau di versi iPad bisa kita lihat kayak gini. Dan kalau di versi desktop, nah dia kayak gini, teman-teman. Cukup rapi ya, teman-teman, karena kita sudah menerapkan layouting kolom dan juga row dengan secara maksimal kayak gitu, teman-teman. Nah, oke. Sebelum kita tutup kelas pada siang hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Mas, kalau tampilan dinamis sesuai data dari backend, apakah bisa menggunakan Flutterflow? Bisa banget. Jadi Flutterflow itu dia terintegrasi dengan yang namanya Firebase, teman-teman. Database yang namanya Firebase, teman-teman. Firestore. Nah, kita pakainya Firestore, teman-teman. Maaf. Nah, ini di sini nih. Di bagian kiri ini ada opsi ini ya, teman-teman. Firestore, teman-teman. Nah, Firestore ini bisa kita integrasikan dengan project kita. Kayak gitu. Nah, nanti konfigurasinya di mana, Mas? Konfigurasinya di app setting ini, teman-teman. App setting ini kita bisa cari Firebase. Nah, kayak gini. Nanti kita hubungkan dengan Firebase project ID kita. Salah satu contoh project yang salah satu project yang kemarin aku pelajari pakai Firestore ya, Mas. Ini bisa aku tunjukin. Ini aku belajar dari YouTube aja sih. Mana ya? Nonotrail ini. Jadi jadi website ini ya. Website ini ya, Mas. Saya pakai Firestore. Nah, ini Firestore-nya. Dan kita bisa ini kan dinamisnya ini masih kayak CMS tuh. CMS gitu, Mas. Jadi bisa kita manage konten dari sini. Oh, maaf. Bukanya bukan yang dari sini. Manage konten. Nah, ini database-nya, Mas. Nah, ini di database-nya ada beberapa postingan nih. Ini Firestore-nya, database-nya kayak gini. Terus hasilnya, ini aku publish di web untuk ngecek aja, Mas. Pas itu aku publish di web. Jadi di sini ada fitur web publishing dan ini gratis, Mas. Nah, kita cek di sini hasilnya tuh kayak gini. Ini untuk welcome page-nya. Ini juga ini. Nah, ini bisa kita login. Cuman ini belum saya kasih autentikasi, jadi masih bisa di skip aja, Mas. Ini teman latihan. Nah, hasilnya kayak gini, Mas. Dia nge-fetch data dari database-nya atau dari Firestore-nya nih. Nah, isinya juga bisa ditampilkan. Terus title dari postingannya juga bisa dilempar untuk menjadi teks di app barunya itu juga bisa kayak gitu. Nah, ini juga kayak gitu. Mana ini tadi Kompas App. Sayang sekali ya, teman-teman. Cuman bisa dapat satu ternyata untuk kalau sharing dulu satu jam. Mas, ini bisa dibuat prototype juga berarti ya? Prototype itu gimana ya? Oh, maksudnya prototype gimana, Mas? Aku kurang paham. Prototype. Maksudnya prototype itu gimana ya, Mas? Buat demo ya, kayak Figma. Yang bisa langsung dicoba-coba gitu. Oh iya, bisa. Sebenarnya di sharing kali ini tuh juga aku mau nunjukin navigasinya gitu. Jadi kalau halaman ini dipencet, button ini dipencet, tembusnya kemana gitu, harusnya rencananya tuh bisa sampai situ, Mas. Cuman waktunya tuh karena udah habis ya. Nah, sebenarnya tuh bisa kita tes juga nih. Kalau teman-teman mau pakai run atau tes di sini, teman-teman. Cuman dia buildingnya lama, teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri lah untuk run sama tes di bagian sini. Oke. Jadi nggak cuman mendelengin aja nih di sini. Atau misalkan teman-teman mau download source code-nya, teman-teman. Di sini bisa di bagian kanan atas ini ada view code.
Kita bisa view code. Nah, di sini ada kodenya teman-teman. Kode dari slicing UI yang udah kita buat kayak gini. Cuman teman-teman, kita harus download download terlebih dahulu. Kita harus download package-nya teman-teman. Sebentar, ini agak ngebug. Kita harus download package-nya miliknya Flutterflow. Nah, di sini kan ada nih import Flutterflow ini teman-teman. Nah, kalau kita cek di pub.dev itu juga ada. Pub.dev ini kita cek Flutterflow. Itu ada teman-teman. Ada package-nya Flutterflow. Cuman jujur aja aku belum pernah nyobain untuk mindah code ya. Aku belum pernah coba untuk mindahin code dari sini ke project Flutter gitu, belum pernah. Nah itu Mas, ya oke. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Seperti biasa sebuah meeting pasti partisipannya nurun. 15 nih sekarang. Oke, pada pukul ini berapa nih? 14.22. 14.24 aku tutup ya teman-teman. Kalau misalkan udah clear, bisa ketik clear ya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi atau mungkin udah nggak ada yang mau ditanyakan, terima kasih banyak Mas Nono. Iya Mas, sama-sama Mas Bro. Dan Coding Works. Yoi. Clear, oke Mas Fandi. Mas Andi ini kayaknya juga kemarin ikut di sharing yang itu ya, Flutter Slicing UI itu ya. Nggak salah inget ya. Dewi ngikut-ngikut aja. Terima kasih banyak Mas, semoga berkah, amin. Semoga berkah ya. Amin, amin. Ini juga jujur aja teman-teman, ini belajar Flutterflow juga aku masih baru banget. Cuman jadi apa ya, kedorong buat belajar karena kemarin dapat proyekan pakai Flutterflow, jadi kedorong lah buat belajar Flutterflow ini. Oke. Oke, clear ya guys ya. Clear. 12.24 kita tutup. Kayaknya udah clear semua ya. Boleh minta rekamannya ya Mas? Pasti. Nanti ada nanti kita mau buka ya channel YouTube tuh. Nah, iya, nggak apa-apa Mas. Ada yang telat tadi. Ya nanti ini rekamannya aku save dulu, nanti aku upload ke channelnya Programmer Cepat ya. Nanti aku bagi linknya deh ke grup Programmer Cepat. Oh iya, buat yang belum join grup Telegramnya, join aja teman-teman. Ini rame nih dan 100 member. Kayaknya kemarin nggak sebanyak ini. Nih, join sini ya teman-teman. Join sini guys. Nah, teman-teman bisa join di sini. Sip. Udah ya teman-teman. Ini kita sudah mencapai di penghujung acara. Untuk rekaman secepatnya saya upload ya teman-teman. Insya Allah kalau bisa ya upload hari ini sekalian lah. Nanti saya koordinasi dulu sama Mas Arya dan Mbak Via untuk ini ya teman-teman, untuk penguploadan recordingnya. Oke, karena semua sudah clear dan semua sudah mengikuti kelas pada apa ya ini nyebutnya, sharing kelas ya. Oke, sharing kelas pada hari ini adalah sharing kelas episode pertama juga ya. Makasih Mas, salam buat Mas Arya. Oke, nanti saya sampaikan Mas. Makasih juga untuk sudah ikut kelas programmer cepat pada hari ini. Ini kebetulan juga yang pertama. Ini kelas sharing paling pertama dari programmer cepat. Jadi ini apa ya? Nyebutnya kelas perdana ya berarti ya. Di kelas perdana dari programmer cepat. Dan hari ini kesimpulannya adalah kita sudah kenalan sama Flutterflow dan kita juga udah belajar gimana sih basic layouting pakai Flutterflow. Nah, untuk ini kan kita masih dasar nih. Kita baru nyentuh namanya F-bar, namanya kolom, namanya row, widget text, terus widget container, widget image juga. Nah, itu adalah sedikit dasar dari Flutterflow, teman-teman. Sebenarnya masih banyak banget widget yang bisa kita explore ya. Kalau kita lihat kan di sini, wah, widget tuh banyak, teman-teman.
Cuman kita baru nyentuh beberapa, nggak apa-apa. Namanya belajar itu berprogres ya teman-teman, nggak langsung instan jadi. Oke. Oke, bisa kita tutup. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah join. Terima kasih juga sudah mengikuti kelas pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Fadlino Arfian Majaya. Saya Nono. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di mana itu?